Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus. Hai sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut sahabat, mengapa ya kita perlu bersaksi? Menurut sahabat, apakah itu sebuah keharusan? Jawabannya, sudah pasti bahwa bersaksi adalah keharusan kita sebagai orang yang percaya. Tapi kenapa ya? Yuk kita bahas. Kita ambil dari sebuah lagu Kidung Jemaat, gereja bukanlah gedung dan juga menaranya, tetapi orangnya. Ya, kita adalah gereja tersebut. Terus apa ya hubungannya dengan bersaksi? Hubungannya yaitu tugas, panggilan gereja. Hayo, apa sajakah itu? Yaitu yang pertama diakonia atau melayani, yang kedua koinonia atau persekutuan, dan yang ketiga marturia atau bersaksi mengenai kebenaran Tuhan. Persekutuan sering kita jalani bukan? Seperti ibadah di gereja ataupun persekutuan kita di rumah. Melayani dalam kasih juga sering kita jalani bukan? Seperti berpartisipasi dalam kegiatan ibadah, menjenguk teman yang sakit, maupun aksi kasih lainnya. Bagaimana dengan bersaksi? Mungkin kita lebih sering memperhatikan bahwa bersaksi seperti menceritakan mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Tuhan Allah kepada kita, dan diungkapkan kepada jemaat seperti yang dilakukan gereja karismatik. Kita adalah saksi Kristus. Tugas kesaksian adalah amanat agung Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20, di mana kita sebagai saksi Kristus dipanggil untuk memberitakan kabar baik dari Allah untuk semua orang, agar percaya dan diselamatkan. Dia sebenarnya anak yang baik, patuh dan taat akan Tuhan. Terus di sekolahnya dia juga berprestasi. Pada suatu waktu ada anak baru di kelasnya, dan anak itu didudukkan di sebelahnya. Dia menyambut baik teman sebangkunya itu. Bahkan seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab. Hingga pada saat dia ujian semester, dia kaget kalau teman sebangkunya mendapat nilai terbaik di kelasnya. Dia gak terima karena temannya bisa dapatkan itu, karena dia adalah juara tetap di kelasnya. Akhirnya dia tahu kenapa sebangkunya itu bisa menyainginya. Semuanya karena teman sebangkunya tidak jujur dalam ujian. Dia pun akhirnya mengikuti cara sebangkunya ujian di ujian semester berikutnya, karena dia berpikir agar bisa mendapatkan juaranya lagi, dia tidak jujur dalam ujian dan perbuatannya diketahui oleh gurunya. Dia dimarahi, bahkan dianggap tidak berguna, dan dipikir gurunya selama ini dia begitu, padahal baru pertama kali yang melakukannya. Apa istilah yang pas kesini Via? Kayak baru pertama kali melakukan, terus ketahuan, terus dianggap selama ini dia gitu, padahal enggak. Sepulang dari sekolah, dia masuk kamar, merasa sedih karena perkataan gurunya. Akhirnya dia sadar perbuatannya salah, bahkan sekali dia berbuat jadi berdampak untuk semua yang telah dilakukannya dulu, dan semua dinilai tidak bagus karena dia merasa tidak dipercaya lagi oleh gurunya. Dia mengaku salah terhadap dirinya. Dia meminta maaf pada Tuhan. Dia berdoa dan mengatakan bahwa ia akan tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak akan terusik bahkan terikut dengan perbuatan tidak jujur itu. Akhirnya dia memulai dengan lembaran baru. Dia bekerja seperti dulu, selalu belajar dan mempersiapkan diri serta bersikap jujur dalam melakukan pekerjaannya. Dia tetap gigih untuk membayar semua kesalahannya dan membuktikan bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Hingga akhirnya pada ujian kelulusan tiba, dia melakukan semuanya dengan jujur, dan hasil pekerjaannya akhirnya positif oleh gurunya dan pekerjaannya tidak sia-sia. Dia mendapat nilai terbaik di hari kelulusannya itu. Dia pun merasa bangga punya Tuhan yang menyadarkan